dua hal yang perlu diketahui adalah bagaimana jenis data itu sendiri dengan kalian cara ngukur data. Jadi data sekarang itu nantinya kita akan belajar data itu secara individu atau nanti bisa secara kelompok. Gitu. Dalam artian datanya bisa banyak dan sedikit seperti itu ya. Nah, benar tadi yang dikatakan Risma, cara untuk mengukur data itu bisa secara mean atau rata-rata gitu ya. Terus secara median dan kita lihat modus gitu. Apa sih bedanya ketiga hal ini? Kalau mean itu apa? Mean. Menjawab, Bu. Oke, silakan Cindy. Kalau dari saya, Bu, untuk mean itu kan rata-rata. Terus median itu dia nilai tengah. Kalau modus itu yang paling banyak keluar, Bu. Yang paling banyak muncul angkanya. Paling banyak yang muncul. Muncul apa nih? Paling banyak muncul apa nih? Paling banyak. Maksudnya, Bu, yang misalkan dalam suatu data itu kan, Bu, misalkan ada angka 70. Nah, di situ ada 10 data. Nah, 70 tuh di situ ada 5 angka, sedangkan yang lain itu, Bu, misalkan 68 satu angka, 69 satu angka, 67 satu angka. Jadi yang paling banyak di situ, Bu, modusnya itu 70, Bu. Oh, oke. Oke. Good. Ya, jadi mean itu adalah rata-rata. Gimana kalau misalnya kita punya data 10, gimana cara ngitungnya? Izin menjawab, Bu. Oke, sebentar dulu. Cindy tadi NIM-nya berapa sih? 220, Bu. Oh? 0220. Oh, 0220. Oke. Tadi yang mau jawab siapa ya? Saya, Bu. Oke. Karena Ibu share jadi nggak terlalu... Siapa nih? Saya ini siapa nih? Ahmad Muzakir, Bu. Oke, silakan Ahmad. Panggilannya Pak Ahmad. Bobby sih panggilnya. Cuman enggak Jauh apa-apa. amat Ahmad Muzakir jadi Bobby. Iya, Bu. Oke. Saya tulis Di Ahmad itu. belakang nama saya, Bu. Ya. Jadi untuk mencari nilai rata-rata itu seluruh hasil data dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya mereka. Misalnya ada 10 data. 10 data itu dijumlahkan semuanya terus dibagi 10 gitu. Misalnya kita punya 10 data, terus 10 data itu dijumlahkan. Terus kemudian tadi dibagi sama 10 mereka. Dibagi 10. Oke, jadi hitungannya adalah makanya di sini adalah seper N sigma ya. Itu artinya sigmanya adalah jumlah. Jadi kalian berapapun datanya yang digunakan itu kalian jumlah dulu, kalian total dulu, baru dibagi dengan N. N ini apa? Banyaknya data. Jadi nanti kalau kalian punya 1000 data, berarti ya dijumlah dulu 1000, terus baru dibagi dengan 1000. Gitu ya. Cukup gampang ini. Jelas ya? Ahmad, NIM berapa? 1204, Bu. 1204, oke. Sama sih ada yang mau ditanyakan? Masih gampang ya? Kalau mean masih gampang ya? Oke. Ya, jadi gitu. Jadi kita misalnya punya 10 data, dijumlah dulu data pertama sampai data ke-10, terus kemudian dibagi dengan 10. Gitu ya. N di sini adalah data. Oke. Terus median. Apa itu median? Dan mode atau modus. Kita seringnya biasanya modus gitu. Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Messi Angelita, NIM 0208. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat dari
definisinya kalau median itu nilai tengah urutkan. Jadi diurutkan dari yang terkecil dulu, baru dilihat nilai tengahnya. Kalau modus itu tuh jumlah paling banyak itu, misalnya data itu yang paling banyak muncul itu angka misalnya 60, berarti modusnya adalah 60. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Kalau misalnya begini, ini Ibu contoh ya di sini. Misalnya ada data begini. 1, 2, 3, 4. Nah, mediannya berapa? 5, Bu. 5, Bu. 5, Berapa? 5. 5. Oke, kalau saya ganti data seperti ini, mediannya berapa? 5,5. 5,5, Bu. 5,5, Bu. Tengah. Dapat dari mana 5,5? Tengah-tengahnya, Bu. Itu Tambah 5. Dua data tengah dibagi 2. 2 data tengah. 2 data tengah tuh sini ya. Jadi di sini dihitung dulu nih. Misalnya 1, 2, 3, 4. Sini ya. Terus 1, 2, 3, 4. Berarti angka berapa? 5 dan 6. 5 dan 6. Terus setelah itu? Dijumlahkan, Bu. Terus dibagi 2. Oke, karena nilai tengahnya ada 2, berarti 5 tambah 6 dibagi 2. Ya. Oke, good. Ya, Bu. Oke. Lanjut. Kalau modus yang nilai yang sering muncul, ya. Bukan modus itu yang lain loh ya. Jangan artikan modus yang lain loh ya. Kalian kebanyakan mahasiswa tuh biasanya punya banyak modus ini. Oke, kalau modus itu adalah sering kalau misalnya Ibu punya data begini. Nah, berapa modusnya? 6. 6. 6. 6. Kalau saya hapus? 2, 6, dan 4, Bu. Berapa? 2, 6, sama 4, Bu. Oke ya, yang saya minta adalah 2, 4, sama 6. Oke, good. Berarti udah ngerti ya? Sampai sini ngerti? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Alhamdulillah ngerti, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah berikutnya adalah kita caranya mengukur gitu ya. Jadi kita mengukur dari penyebaran suatu data. Gimana caranya? Tadi ada 4. Kita bisa ngukur range-nya, bisa lihat dari varian dan standar deviasi, kemudian bisa dari koefisien dari variasi tersebut, atau kita ngitung interkuartil. Kalian udah pernah dengar kayak kalau interkuartil mungkin sudah pernah dipelajari SMA ini ya? Atau belum? Ada? Pernah, Bu. Ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Range. Apa ya dimaksud dengan range? Kalau kita mau ngukur penyebaran suatu data itu bisa pakai range. Range itu apa sih? Gimana caranya kita ngukur range? Oh, Kalau dari yang saya ingat, Bu, itu, Bu. Kalau dari yang saya ingat, nilai maksimumnya dikurangkan dengan nilai minimumnya, Bu. Oke, masih Cindy ya. Oke. Gimana, Sin? Dari nilai maksimum dikurangkan dengan nilai minimum, Bu. Oke, itu yang range. Ya. Bu, slide dalam bahasa Inggris saya lo juga nggak ngerti, Bu. Tenang aja, Ibu pun juga nggak ngerti. Tapi kan ada Google Translate, ya kan? Jadi nggak ada alasan kalau tidak mengerti bahasa Inggris. Karena Ibu pun juga nggak ngerti bahasa Inggris, jadi kita sama kok, oke?
Ibu juga nggak ngerti bahasa Inggris. Karena kemarin Ibu punya siapa ya kemarin? Edward ya, kalau nggak salah. Ya kan Edward? Mana Edward ada? Absen Bu orangnya Bu. Absen? Waduh, bahaya nih kalau absen ini. Translate. Oke, ya. Jadi salah satu cara kita mengukur ukuran dari penyebaran suatu data itu bisa pakai range. Jadi range itu kita tahu dulu nih berapa nilai maksimum dan berapa nilai minimum. Kemarin kita sudah belajar kan ya, max dan min. Masih ingat yang Excel? Masih ingat atau udah lupa? Ingat, Bu. Gimana caranya kalau pakai Excel ngitungnya? Itu Bu sama dengan max. Kalau masukkan sama datanya. Hah? Sama dengan dimasukkan. Salah. Nggak jalan itu nanti programnya. Max, Bu. Sama dengan max dalam kurung. Misalkan datanya itu dari A1 sampai A40 gitu, Bu. Oke. Terus kalau untuk minimumnya itu sama dengan min dalam kurung. Datanya misalkan dari A1 sampai A40 gitu, Bu. Dia titik 2 untuk sampainya, Bu. Oke ya, jadi gitu kemarin. Jadi range itu selisih gitu ya. Selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum gitu ya. Jadi kalau Excel kayak kemarin sama dengan max, terus kita blok datanya yang mau dipakai, sama kalau untuk data terkecil itu sama dengan min di blok. Jadi nanti range-nya itu data terbesar dikurangi data terkecil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Ya, kalau kita ngitung ini masih ibaratnya datanya masih tunggal, belum yang secara kelompok gitu ya. Kalau kelompok ada lagi. Oke, jadi jelas ya range. Kalau standar deviasi, apa itu standar deviasi? Apakah itu standar deviasi terutama dalam sampel? Karena standar deviasi dalam populasi juga ada. Apakah itu? Ada yang tahu? Ada? Simpangan baku. Oke, simpangan baku gimana maksudnya? Bisa diperjelas? Ibu masih nggak ngerti? Oke, simpangan baku bagaimana? Izin menjawab, Bu. Oke, bagus. Ada. Gimana? Kenalkan nama saya Saad Sinaga, NIM 11201086. Jadi cara mencari simpangan baku ini, Bu, pertama dicari dulu rata-ratanya semua, baru rata-rata dikurangkan setiap datanya gitu, Bu. Misalnya data pertama dikurangkan sama rata-ratanya semua, Bu. Baru dijumlahkan, baru dibagi sama jumlah data, dikurang 1, baru itu dikuadratkan, baru diakarkan, Bu. Oke, tadi siapa? Sinaga? Sahat Sinaga, Bu. Hah? Sahat Matua Sinaga. Oh, Sahat. Mana mau kau cari? Sahat. NIM-nya berapa? 1086 ya? Iya, Bu. Oke, yang lain ada? Mau coba jawab? Apa yang dimaksud dengan standar deviasi? Izin menjawab, Bu. Boleh. Deviasi standar itu adalah ukuran jumlah variasi atau diversi dari sekumpulan nilai. Begitu, Bu. Gimana? Coba ulang.
deviasi standar itu adalah Mm-mm. ukuran jumlah variasi atau dispersi dari sekumpulan nilai. Ah, betul. Jadi memang kumpulan dispersi memang dia. Katanya kita dispersi itu apa sih? Dispersion itu apa? Apa artinya dispersion? What is the meaning dispersion? Nah, ibu juga nggak ngerti. Ibu juga nggak pintar bahasa Inggris. Apa artinya dispersion? Jangan kalian nggak tahu tuh dispersion itu apa. Penyebaran, good. Ya, penyebaran apa? Yang jelas, penyebaran apa? Penyebaran data ya. Jadi standar deviasi itu nantinya itu jadi gini, nanti ada dua standar deviasi itu bisa kita ngitung pakai populasi, bisa ngitung pakai populasi atau bisa ngitung pakai sampel. Pembedanya ada di mana, Bu? Ada di ini. Kalau dia pakai sampel, itu dia adalah S kecil. Ya, cara ngitungnya sampel, cara ngitungnya standar deviasi itu adalah akar dari sigma X I itu adalah keberapa gitu ya. Dikurangi dengan X bar. X bar ini tahu kalian apa X bar? Rata-rata, Bu. Rata-rata, Bu. Rata, Bu. Rata-rata. Ya. Itu dikuadratkan kemudian dibagi dengan N-1. Kenapa ini kok N-1? Kenapa enggak cuman N? Izin nanya Bu, kalau N aja nanti jadinya rata-rata kok Bu. Kenapa? Makanya kalau cuma pakai N hasilnya rata-rata ya nggak sih Bu? Good. Betul sekali. Ya. Kenapa dia N-1? Karena kita menghitung adalah keseluruhan data. Kenapa dia dikurangi 1 tuh untuk menghitung secara ini gitu. Kalau ngitungnya N itu nanti jatuhnya adalah kita bukan menghitung standar deviasi, tetapi kita menghitung rata-rata. Betul. Good. Tadi siapa jawab itu? Saya Bu, Ahmad. Oke. Bu Zakir. Bobby, Iya, Bu. Bobby. Iya, Karena Bu. jauh banget tuh Ahmad Bu Zakir panggilannya Bobby. Ya. Jadi nanti ya kalian ada data gitu ya, ada data banyak. Jadi kalian hitung satu-satu dulu baru dikurangin gitu. Nah, ini kalau misalnya datanya cuma 5 sih oke ya. Kalau datanya banyak, nah makanya pakai Excel gitu ya. Nanti kalau kalian udah canggih Excelnya nanti bisa pakai bantuan statistik lainnya seperti SPSS kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih aman ya? Masih ngerti lah ya? Gampang lah ya, bisa lah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Oke, kalau nggak ada berarti kalau nggak ada jadi saya anggap ngerti ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga itu adalah interkuartil. Kalian masih ingat di SMA pernah diajarin interkuartil? Pernah, Bu. Pernah nggak? Atau enggak? Ada yang SMA-nya nggak diajarin? Coba Ibu pengen tahu dulu. Adakah? Ada Bu. Oke, mau nggak diajarin dari SMK atau SMA? SMK Bu. Oh, oke. Ada yang lain mungkin SMK yang lain? Saya juga nggak ada dipelajarin itu Bu. Oh, nggak ada.
Oke, Saibul Said. Oke, biasanya rata-rata kalau nggak dipelajari dari SMK ya? Ini saya ambil kemungkinan, ya kan? Betul kan? Oke, apa itu interquartile? Range interquartile, ada yang mungkin bisa bantu jawab? Saya, Bu. Kalau saya itu, oke. Saya tapi sambil nanti nyebut nama ya, saya itu bingung. Ibu belum hafal kalian, nanti lah. Oke, silakan tadi saya itu siapa? Ovi Tania Septina. Ovi kah? Oke, silakan Ovi. Ovi Tania Septina NIM 0216. 0216. Interquartile range itu selisih antara kuartil 1 dengan kuartil 3 dengan kuartil 1. Kuartil 3 dengan kuartil 1. Oke. Yang lain? Kalau dari saya, Bu, itu Bu, interkuartil itu jangkauan kuartil. Tapi benar katanya Opis, Bu, itu selisih antara kuartil 3 sama kuartil 1 gitu. Oke, ya, interkuartil itu kita pengen tahu range. Ingat range tadi? Range tadi apa, ngitung apa? Yang selisih yang besar dan yang kecil. Oke. Kalau interkuartil itu kita biasanya simbolnya pakai Ki. Ya, interkuartil itu adalah nanti kita ngitung kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Ya, apa caranya? Kalau ngitung kuartil pertama, ya, jadi di sini. Gimana caranya menghitung kuartil pertama? Bagaimana caranya kita tahu dia berada di kuartil pertama dan dia berada di kuartil ketiga? How? Gimana caranya? Izin menjawab, Bu. Oke, boleh. Kemarin yang pas saya pelajarin pas SMP itu kan SMA, Bu, itu kan misalkan ada berapa ya? 9 data, 10 data. Nah, jadi kan itu pertama kita bagi 2 dulu kan, Bu, antara jadi 5-5 gitu kan, Bu. Nah, jadi yang sebelah sini, yang awal itu nanti kita bagi 2 lagi. Jadi nanti kita cari nilai tengahnya. Misalkan ada 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kuartil satunya itu 3. Nah, terus untuk kuartil ke berapa tuh namanya, kuartil keduanya itu yang antara 10 data ini tadi. Jadi misalkan di sini ada 3 dan 4, jadi itu kita jumlahkan, terus kita bagikan 2. Nah, itu dia sama kayak median gitu, Bu. Terus untuk kuartil ketiganya itu yang di akhir, misalkan tadi kan ada 10 data, jadi sisa 5 data setelah kita bagi 2. Jadi misalkan di sini ada data 1, 2, 4, 5, dan 6. Nah, jadi untuk kuartil ketiganya itu dia adalah 5, Bu. Ngerti yang dijelaskan Cindy? Kok bingung, Bu? Ngerti? Atau masih bingung? Bingung atau ngerti? Karena kalau kalian diam, maka saya anggap dana kalian mengerti. Terlalu cepat, Bu. Terlalu cepat, ya. Mungkin, Bu, Ibu bisa tuliskan aja, Bu, di slide-nya Ibu, biar mungkin agak paham. Soalnya kalau dituliskan bisa. Oke. Jadi, nih, jawabannya ada di sini. Tahu? Ya. Itu. Nih, jadi kalau kita ngitung kuartil 1, berarti jadi gini, saya mau contohin. Nanti kita ada contohnya, kita langsung mesti contoh aja ya. Saya mana nih contoh? Gak ada di contohnya. Contohnya saya mau bikin dulu ya.
Pakai contoh langsung aja, Bu. Langsung masuk contoh ya. Nah, di slide-nya udah ada. Nah, taruhlah kita punya data. Datanya itu seperti ada di sini. Ya. Jadi kita punya data kelompok. Nah, ini yang disebut sebagai data kelompok. Kalau data tunggal itu adalah dia berdiri sendiri. Kalau ini kan datanya langsung banyak gitu ya. Dan kita kan enggak tahu angka ada berapa angka. Misalnya 45-nya itu kan nggak tahu ada berapa gitu ya. Tapi nilai angka 45 sampai 50 dia jumlahnya ada 4 kayak gitu ya. Nah, ini datanya nih. Ini datanya, cara ngitungnya begini. Oh, ini nih sudah ada datanya. Kalau kita mau ngitung Q1 ya, sini udah ada keterangan ini. Oke, kurang paham. Oke, kurang pahamnya di mana? Ini pasti baru mau Ibu jelasin. Baru mau Ibu jelasin. Ya, kalau misalnya kita mau hitung, kita pengen tahu Q1, ya, dengan data seperti ini, jadi misalnya kita punya data nilai range 45 sampai 50, itu dia ada 4. Jadi frekuensi kumulatifnya 4, gitu ya. Angka nilai 51 sampai 56 itu frekuensinya ada 4. Jadi frekuensi kumulatifnya 4 ditambah 4. Jadi 8. Dan seterusnya. Jadi frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan dari setiap frekuensi yang ada di sini nih. Ya, jadi 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 8, 16. 16 ditambah 30, 46. 46 tambah 31, 77. 77 tambah 20, 97. 97 tambah 2, 99. Tambah 1, 100. Berarti nantinya frekuensi dengan frekuensi kumulatif itu harus sama. Kalau misalnya di sini angka 100, terus kemudian frekuensi kumulatifnya taruhlah 99 misalnya ya. Berarti ada satu data yang belum kalian masukkan atau kalian salah jumlah. Sampai sini jelas? Saya langsung kasih contoh nih. Ibu, terus kuartilnya itu yang mana, Bu? Belum. Ibu belum bahas kuartil. Tar dulu. Sabar. Mas Belanda masih jauh. Ya, nah, gimana caranya kita ngitung kuartil? Nah, bisa ini pakai rumus bisa ya. Hitung kuartil pertama 1 itu berarti Q1. Nah, bisa di sini nih. Q1. Q1 tadi rumusnya gimana? Kalau nggak pakai, Ibu nggak pasang ini dulu. Q1, ingat tadi yang di graf. Bentar dulu. Nah, Q1, lihat di sini kan tadi 25%, ya kan? Q1 itu sama dengan 1/4 dari datanya, gitu kan? Yang di kotak 1/4. Jadi kita balik lagi ke data. 1/4 dari, gitu kan? Nah, tadi jumlah datanya berapa?
100, Bu. 100, Bu. 100. Ingat tadi Q1 ini gimana ya nambahin tuh. Ya kan? Tadi rumusnya pindah dulu dah di sini. Ingat tadi kan Q1 itu adalah 25% dari presentasi gitu kan. Berarti kalau 25% berarti kan 1/4 dari data. Betul? Bener enggak? Bu. Iya benar, Nah, Bu. berarti 1/4 dikalikan dengan jumlahnya kita tahu berapa jumlah datanya? 100. 100. Berarti 1/4 kali 100. Jadi sama dengan 25. Apakah ini sudah hasil angkanya? Belum. Ini kita belum dapat Q1-nya. Nah, karena sudah dapat hasilnya 25 gitu ya. Nah, jadi kita lihat di kuartil di sini. Yang masuk angka 25 itu di mana? Oh, yang masuk 25 itu adalah di range nilai antara 63 sampai 68. Ya kan? Karena di sini 46 frekuensi kumulatifnya. Kalau misalnya kita pilih yang 57 sampai 62 kan cuma 16. Angkanya kan 16. Jadi kan 25 nggak mungkin masuk kan? Betul? Betul. Betul enggak? Betul atau betul? Betul, Bu. Berarti kita pilih yang ini ya. Kita cari dalam artian, kita cari nilai mana di 25 ini yang masuk range. Oh, di sini nih. Range antara 63 sampai 68. Karena frekuensinya dia 30, berarti 25 kan masuk tuh. Nah, frekuensi kumulatifnya dia 46, berarti di sini nih range-nya dia. Ya, berarti kalau sudah tahu, berarti kita sudah dapat nih nilainya antara 63 dan 68. Jadi rumusnya adalah angka terkecil dikurangi dengan 0,5 ya kan? 62,5. Ini sudah ada rumusnya belum ya tadi di atas? Nah, coba ini ada rumusnya nih. Nah kan? Nah, tadi kita range-nya di sini. Nah, coba kalian hitung. B-nya tadi, nah batas bawah Q1. Q pertama, tadi Q-nya berapa? Yang kita temukan tadi berapa? 63. Nah, kalau kita masukkan di batas bawah, itu kita nggak bisa langsung 63. Kita harus, harus ngurangi dengan 0,5. Kenapa? Karena kan kita masih range kan ini tadi. Ini kan kalau misalnya 63, dia posisi nilai angkanya kan 30. Sedangkan yang kita mau kan 25. Berarti kan sebelumnya ini antara ini dan ini kan? Antara 62 dan 63 kan? Betul? Ya, udah nggak? Atau bingung? Betul, Bu. Betul, Bu. Ya, berarti B-nya berapa? Di sini, batas bawah. Berarti batas bawah 62,5, Bu. 62,5 ditambah P. Panjang kelasnya berapa? 6, Bu. 5, Bu. 6 dari mana? Gimana cara ngitungnya 6? How? Gimana cara ngitungnya 6? 41 dikurang 45. Gimana cara ngitungnya dapat angka 6 itu gimana? Kok kalian bisa ngomong 6, Bu? 6. Dari 6. dari 6 Dari 68 dikurangi nilainya bertambah 1. Dari nilai Gantian sebut jangan gerudukan kayak pasar. Ayo, Bu. Gimana? Dapat angka 6, how? Disuruh satu-satu terus nggak jadi. Tadi kroyokan. Sekalian nggak jelas kok. Saya Bu. Batas bawah dikurang batas atas dikurang batas bawah, Bu. Gimana Sese? Tadi saya Bu tadi. Gantian dulu Cindy. Tadi ada teman yang mau jawab. Siapa tadi? Saya Bu. Oke. Saya ini siapa ya? Thank you Bu. Oke.
Hengki dengan nama saya Hengki dengan NIM Oke. 27. Jadi cara ngitung Hengki, ntar dulu Hengki NIM-nya berapa? 1227. 1227. Oke. Oke, dapat. Oke. Jadi cara ngitung panjang kelas itu kita lihat dari nilainya, Bu. Misalnya kan itu sama semua panjang kelasnya tuh dari atas sampai bawah tuh sama semua. Jadi ambil salah satu aja. Misalnya 45 sampai 50 itu tinggal kurangin aja 50 kurang 45 tambah 1, Bu. Jadi 6. Kalau mau hitung manual bisa hitung dari 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oke. Ya, Ibu Larat dulu ya. Bukan dari ini, kalau panjang kelas ya tinggal dilihat aja sebetulnya kan tadi kita sudah dapat nilai kan. Range-nya kan dari 63 sampai 68. Jadi ya tinggal aja tuh 63, 64, 65, 66, 67, 68. Berarti jumlahnya berapa tuh? 6, Bu. 6. Nah, dapat. Kan? Nah, terus I kali N dibagi 4. Kenapa? Karena tadi ingat, tadi kalau Q1 kan 25%-nya, betul? Tadi ini berapa ini tadi? 25. 25, Bu. Bentar, ini kan tadi ini 25, Bu. berapa? 25. Oke, betul. F-nya, F ini coba ada 2 ya, F besar dengan F kecil. Kalau F besar ini adalah apa? Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil pertama. Karena kan kita menghitung kuartil pertama. Berarti kita hitung jumlah frekuensi. Yang dilihat yang mana berarti? Berarti F yang 16, Bu. 16, Bu. Di bawahnya 16. 25, Bu. 25. Kok 25 di sini tadi yang kita hitung? Iya, di bawahnya 25, Bu, berarti 16. Oh ya, oke. Berarti kita lihat frekuensi sebelum kuartil. Kan tadi kita berada di sini kan kuartilnya, tengah-tengah di sini, ya kan? Nah, berarti kan sebelumnya ini kan 16. Berarti F besar itu adalah 16. Berarti di sini ditulis 16. Nah, kalau F kecil 30. tahu dari mana 30? Dapat dari mana angka frekuensinya, 30? Bu. Gimana cara ngitungnya frekuensinya? Gimana cara ngitung frekuensi kelas kuartil untuk yang pertama? Dilihat dari datanya, Bu. Jadi datanya, ini kita udah lihat nih datanya. Oke. Dapat dari angka 30 tuh dari mana? Kan Frekuensi kelas itu intervalnya kan tadi kita dapat 63 sampai 68. Jadi langsung ambil aja frekuensi di interval itu. 30. Berarti kalau langsung aja berarti di sini F-nya 46 gitu. 30, harusnya 46 dong, bukan 30. 30, Bu. Dede, 30 dapat dari mana kok 30? Dari jumlah frekuensi di interval itu, Bu. Jumlahnya kan di sini 46. Lain, Bu. Itu kan kalau F kumulatif kan itu jumlah frekuensi dari 63, 68 sama ke atasnya. Sedangkan yang diminta frekuensi itu frekuensi di interval 63 sampai 68 Bu. Lain keseluruhan, Kak. Betul. Ya. Yang dilihat adalah frekuensi yang di sini. Tadi kan kita dapat range tuh 63 sampai 68. Maka yang dimasukkan adalah di sini nilai angka 30 ini. Berarti F kecilnya di sini ini adalah 30. Hitung deh. Tadi kita di sini dapat apa? 62,5 ditambah 6 buka kurung 25 dikurangi 16 dibagi 30. Nah, tuh, berapa tuh? Berapa hasilnya? Udah dijumlah belum? Berapa hasilnya? 62,5 ditambah 6 dikali 25 dikurangi 16 dibagi dengan 30. Berapa? 64,3, Bu.
Berapa? 64,3. 64,3. Ini udah dibagi. Nah, itu berarti itulah nilai Q1-nya adalah 64,3. Ya, baru itu dapat angka, baru Q1-nya. Kalau tadi nanya, Bu, Q1-nya berapa? Ya ini, berarti 64,3. Ini adalah Q1. Itu caranya kita ngitung interkuartil. Gimana dengan Q2, Q3, dan sebagainya? Ya tinggal dilihat lagi, balik lagi ke... Nah, Q2 itu adalah 50, berarti setengah. Gitu kan? Ah, tinggal dihitung aja tuh, setengah. Sama. Kalau Q3 gimana? Ya tinggal ngitung 75%-nya gitu kan. 75 dari persentilnya gitu. Berarti 3/4. Nah, itu kalau kita ngitung tadi interkuartil. Sampai sini jelas atau cukup bingung? Bingung? Jelas? Bingung? Gak mudeng? Gak paham? Izin bertanya, Bu. Bayar, oke. Nanya apa? Berarti kalau untuk mencari Q1, Q2, Q3 ini caranya sama, cuma yang membedakan itu simple kuartilnya ini, Bu? Cara membedakan, ya jadi kita harus tahu. Jadi kalau misalnya kita ngitung apa dulu, kalau Q1 berarti yang dimasukkan adalah Q1-nya itu kan berarti 25 ya. Berarti kan 1/4. Ya, Bu. Ya kan? Kalau misalnya nanti kita hitung ketiga, berarti ya 75 dari keseluruhan data. Berarti berapa tuh kalau 75? Dari keseluruhan data berarti berapa? Kan jumlahnya tadi 100, Bu. Kalau 75-nya 75, Bu. Nah, ya berarti kalau 25 kan 1/4. Ya. Kalau 50 setengah. Kalau 75? 3/4. Yes, good. Oh ya, Bu, ngerti, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Jadi kan harus tahu dulu pakai data yang mana. Kita pakai data kuartil yang mana, range yang mana dulu, baru kita bisa ngitung. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Kak? Gak ada? Nah, itu tadi kalau interkuartil. Ya, sama halnya kalau yang untuk median, mean sama modus itu sama. Cuman bedanya kalau yang Ibu contohin tadi itu adalah untuk yang dia tunggal, datanya kayak tadi 1, 2, 3, 4 itu data tunggal. Kalau kayak gini, ini namanya adalah datanya kelompok. Tapi hampir sama dengan interkuartil. Cuman beda aja, ini kan kalian, Bu, rumusnya dipelajarin. Dipelajarin iya, tapi tidak perlu dihafal. Kenapa? Kalau kalian latihan, itu maka nanti kalian akan ngerti. Paham? Ya, supaya lebih ngerti, tadi ada exercise 1. Nah, sekarang coba kalian kerjain ini gitu ya, nanti seperti biasa share, kita ngitung bareng-bareng gitu. Boleh pakai Excel, boleh. Kalau mau manual silakan. Nah, sekarang kalian coba ngitung dulu nih ya, exercise pertama. Nanti Excel-nya kasih nama formatnya NIM _ nama ya. NIM _ nama.
nanti di-upload di Google Classroom.